Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini menggantikan Pak Setia ya, Pak Setia karena beliau ada keperluan hari ini dan minggu depan juga insya Allah beliau akan umroh ya. Jadi kebetulan berarti nanti saya lagi yang isi. Nah, kebetulan di hari yang sama nanti saya ada mata kuliah aplikasi komputer. Nah, jadi nanti minta tolong yang kelas yang juga tolong dicarikan hari pengganti ya minggu depan. Karena kan minggu depan kalian tahu aplikasi akan presentasi, jadi nggak bisa saya tinggalkan seperti itu. Jadi minta tolong dicari hari penggantinya kapan. Nanti boleh disampaikan saya kosongnya jam berapa. Jam kosong kalian ya, yang PMPA dan PMPB seperti itu, paham? Jadi bukan di hari Kamis ya. Oke, baik, kita langsung saja. Ini saya coba membuat record kegiatan saya, jadi nanti kalian bisa akses kembali apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan ini. Seperti ya. Oke, jadi pada minggu ini kita akan membahas tentang turunan. Sudah sampai mana turunan yang diajarkan? Sudah sampai mana? Masih baru pertemuan satu ya? Baik. Ada orang asing. Ini pakai bahasa Inggris karena saya menyesuaikan dan masuk asing. Sebenarnya saya malas translate aja sih. Oke, jadi differentiation formulas. Sederhananya dia itu kalau waktu di SMA, mungkin ada anak SMA pernah belajar tentang keturunan, itu dia sebenarnya asalnya bisa kita definisikan itu berasal dari fungsi limit ya. Di turunan bisa kita artikan bahwa fungsi fx x atau turunan dari fx itu bisa sama dengan limit h mendekati 0 dari f fungsi f di mana x-nya itu diganti jadi x plus h dikurangi fx dibagi dengan h, seperti itu. Itu adalah rumus turunan. Nah, sementara untuk yang kita pelajari, kita tidak akan membahas definisi turunan itu sendiri, tapi kita langsung ke penggunaan turunannya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa rumus ya. Mungkin di waktu SMA, yang anak SMA atau anak SMK mungkin belajar juga turunan sudah pernah didapatkan. Oke, yang pertama itu ada derivative of constant function. Jadi ini konsep pertama ya, bahwa turunan dari sebuah konstanta itu hasilnya sama dengan 0. C adalah konstanta di mana C-nya adalah model bilangan real yang tidak 0. Ketika kita turunkan itu hasilnya sama dengan 0. Turunan terhadap X dari 2000 sama dengan 0. Turunan dari 10.000 0. Turunan dari 1.000.000 0. Berarti turunan dari sebuah konstanta itu sama dengan 0. Itu hukum yang pertama atau aturan yang pertama. Seperti itu. Nah, itu dia buktikan menggunakan definisi turunan. Limit h mendekati 0 dari sebuah konstanta. Seperti itu. Hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya, turunan dari sebuah fungsi di mana x dengan pangkat 1 atau variabelnya cuma ada x, itu hasilnya sama dengan 1. Ini adalah aturan yang kedua. Turunan dari x itu sama dengan 1. Nah, sebenarnya kalian kan sudah tahu tuh rumus turunan. Kemarin diajarin sama Pak Setia sudah. Turunan dari sebuah fungsi fx di mana fungsinya adalah n kali x sama C kali X pangkat N
maka turunannya itu sama dengan C dikali N X pangkat N kurangin 1. Jadi pangkatnya ke depan dikali, kemudian pangkatnya dikurangin 1. Nah, ini kenapa bisa turunan dari X itu sama dengan 1? Karena di sini X-nya adalah pangkat 1, gitu kan? Berarti satunya maju ke depan, gitu ya? Pangkatnya maju ke depan, pangkatnya dikurangi 1. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Sesuatu di pangkat 0 hasilnya pasti 1. Betul? 1000 pangkat 0 1. 1 pangkat 1 2000 pangkat 0 1. 0 pangkat 0. Ayo, berapa 0 pangkat 0? Kalau nanti dicari tahu ya 0 pangkat 0 itu berapa. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa turunan dari ini itu sama dengan 1, karena ini hasilnya sama dengan bukan 0 sih. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi kita sudah punya dua rules ya, atau dua aturan bahwa kalau suatu fungsi di mana dia hanya sebuah variabel diturunkan terhadap variabel tersebut, itu hasilnya pasti 1, seperti itu. Kemudian di situ ada the power of rho, jadi aturan utamanya ya, turunan terhadap X pangkat N dx pangkat N itu sama dengan N dikali X N 1, dan ini menjadi dasar aturan dari itu turunan seperti itu. Contoh, kita punya X sama dengan misalkan 6X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 2 ditambah X, maka turunan dari ini sama dengan berarti 6 dikali 5 dikali X pangkat 4 ya, 2 kali 2 dikali X pangkat 1, kemudian 1 dikali X pangkat 0 ya, berarti sama dengan 30 X pangkat 4 ditambah 4X ditambah 1, seperti itu. Betul? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita sudah punya 3 rumus lah, 3 hukum bahwa kalau turunan sebuah konstanta itu hasilnya 0, kemudian turunan dari sebuah variabel yang hanya ada dia doang misalkan X, berarti hasilnya 1. Pertanyaannya, kalau misalnya kita punya fungsi F(T) misalkan 20 T kuadrat ditambah 5 T ditambah P, gitu ya, saya minta ini diturunkan terhadap X, berarti hasilnya sama dengan jadi diturunkannya terhadap X bukan terhadap T, berarti hasilnya sama dengan berapa? Coba ada yang mau jawab berapa? Sama, maksudnya iya harus X, tapi saya mintanya FT diturunkan terhadap DX gitu, bukan terhadap DT, diturunkannya terhadap X, fungsinya T, berarti hasilnya sama dengan paham nggak? Berarti kan yang kita bahas ini kan turunan fungsi fx terhadap x, berarti si penurunnya itu adalah x, makanya ini bisa diselesaikan. Tapi ketika dia yang penurun ya, apa yang terhadapnya itu adalah variabel yang berbeda, maka ini dianggap sebagai sebuah konstanta, seperti itu. Berarti turunan dari ini sama dengan 0. Paham orang?
berat. Nih, saya ulangi lagi ya. Jadi turunan terhadap sebuah variabel itu adalah variabel itu yang kita turunkan. Ketika ada variabel yang berbeda di dalam sebuah fungsi, maka variabel yang berbeda itu kita anggap sebagai konstanta. Balik lagi, turunan dari sebuah konstanta itu hasilnya sama dengan 0. Karena di sini adalah fungsi f, fungsinya adalah fungsi t, ya kan? Saya minta diturunkan terhadap x. Berarti 20t kuadrat itu adalah sebuah konstanta, bukan koefisien dan variabel. Kalian tahu bedanya konstanta, koefisien sama variabel? Konstanta itu yang angka ya, nilai saja, disebut sebagai konstanta. Kemudian variabel itu adalah si x, t, a, b dan sebagainya, sebagai sesuatu yang disimbolkan dengan sesuatu. Oke, misalkan jumlah anak kita simbolkan sebagai x misalnya, nanti x itu adalah variabel. Sementara untuk koefisien itu adalah nilai yang disandingkan dengan variabel. Jadi 6 itu adalah koefisien. Kalau nggak ada. Kalau misalnya dia berdiri sendiri atau c, ini dia adalah konstanta. Sama seperti ini kejadiannya. C itu bisa kita sebut sebagai variabel. Kalau misalnya di suatu nilai ya, ternyata dia diturunkannya terhadap x, maka hasilnya sama dengan 0. Di sini ada fungsi ft diturunkan terhadap x, hasilnya sama dengan 0. Gitu. Kalau nanti di soalnya dia tidak menyebutkan, misalnya tadi diketahui fungsi ft sama dengan sekian, turunan dari ft sama dengan berapa, itu harus kita selesaikan. Tapi kalau misalkan di soal yang disebutkan turunan atau maksudnya rumusnya dft per dx, berarti ft komponen dari t ini yang tidak ada x-nya itu dianggap konstanta. Kalau konstanta diturunkan hasilnya sama dengan pusing ya. Kalau dia per dt berarti dia bisa diturunkan ikut aturan yang sebelumnya, aturan ini misalnya. Jadi terhadapnya apa? Kita harus fair, nggak bisa kita menurunkan sebuah variabel tapi yang diturunkannya beda hal seperti itu. Ya, paham? Baik. Jadi itu adalah 3 aturan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya sengaja bikin kalian pusing. Ada yang mau ditanyakan sekarang? Aman? Soalnya semakin kesini nanti akan semakin mumet deh. Ini sudah dicatat? Nanti silakan. Oh ya, kalau kalian mau dapat bukunya, itu bisa cari di Gramedia, namanya Kalkulus. Saya mau buku. Penulisnya kalau yang saya pakai itu penulisnya James Stewart. Mungkin sekarang udah ada edisi ke-8 kali atau 9 atau 11. Yang saya masih edisi ke-4. Atau kalau mau cari e-booknya mungkin ada, tapi biasanya kalau e-book itu versi bahasa Inggris. Itu saya rasa di internet sudah cukup banyak.
tapi tulisannya calculus ya kalau bahasa Inggris. Calculus, kalau bahasa Indonesia kalkulus. Kalian bisa cari di internet, itu James Stewart. Itu buku kalkulus, dia ada kalkulus 1, kalkulus 2, sampai kalkulus 3. Nah, kalian pelajari di sini tidak terlalu dalam, hanya dari buku misalkan berbeda segini kan cuma segini lah, jadi aman. Harganya mungkin sekitar 300-400 kalau yang buku cetak ya, 300-400 karena lumayan tebal. Kalau kalian mau cari yang murah-murah di marketplace banyak, tapi tidak asli. Cari aja di yang oranye atau yang hijau itu. Ini di record ya, kalau boleh. Oke, sudah. Lanjut deh, sudah. Lanjut. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang turunan new derivative from all, jadi turunan baru dari fungsi sebelumnya. Di sini kita bisa melihat bahwa aturan tentang perkalian dengan sebuah konstanta, atau in Inggrisnya the constant multiple rows. Jadi ketika ada sebuah fungsi f(x) dikali dengan sebuah konstanta, itu bisa ada dua cara. Pertama, kalian bisa kali dulu si konstanta dengan fungsinya baru diturunin, atau bisa menggunakan aturan ini. Konstantanya kita keluarkan dulu, kita turunkan dulu fungsinya, baru nanti udah dapat turunan dari fungsinya, baru dikali sama konstantanya. Ya, jadi aturan itu kalau kita tulis b per dx dari konstanta dikali sebuah fungsi fx itu sama dengan c dikali turunan dari si fx-nya. Nah, misalnya contoh, kita punya fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x, misalnya seperti itu. Kemudian kita diminta mencari turunan dari 4fx sama dengan berapa? Kita diminta untuk mencari turunan dari 4fx. Nah, ada dua cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa cari dulu 4fx-nya. 4fx itu artinya 4 dikali f. Nanti ini semua dikali 4, jadi berapa? 12x pangkat 3 8x pangkat 2 ditambah 8x. Karena ini ditambah 4 ya, sorry. Ini spidolnya. Maka turunan dari 4fx sama dengan, ya sabar ya, berarti turunan dari ini langsung aja ya, 12x, 3 jadi berapa? 30 x pangkat 2 ditambah 16x tambah 4. Ini selesai ya. Kalau kita mau pakai rumus yang ini,
itu bisa C-nya kita keluarin dulu. Berarti C-nya adalah 4 dikali turunan dari ini. Atau kita tulis dulu aja ya. Turunan dari 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x. Nanti sama dengan 4 dikali turunan dari 3x pangkat 3. Berapa? 9x kuadrat. Turunan dari ini 4x plus 1 baru dikali sama 4. 9 kali 4 36x kuadrat ditambah 16x ditambah 4. Sama apa sama? Sama. Jadi hukum ini bisa berlaku ketika ada sebuah fungsi fx diturunkan dikali dengan sebuah konstanta, maka konstantanya bisa kita keluarkan dulu, tidak kita libatkan, kita turunkan si fx-nya, kemudian baru dikali dengan konstantanya. Atau bisa kalian kalikan dulu si c sama fx-nya, baru diturunkan. Harusnya hasilnya sama, seperti itu. Paham? Ya, silakan dicerna. Kalau terlalu cepat bilang ya. Nanti saya ngomongnya lambat-lambat. Ya, nggak usah. Itu 3 anak kan ada 3 anak yang sepangkat 2-2 nya dia ada boleh Pak. Oh iya, tadi saya langsung ya, sorry ya, maaf. Nah. Kok enggak dikirim kemana? Oke, kita jabarin aja ya, maaf ya. Saya orangnya husnuzon. Jadi itu tuh berasal dari, saya ngadain ke situs biar tulisannya nggak ketutupan badan saya. Jadi 12 dikali 3 x pangkat 3 dikurangi 1 ditambah 8 dikali 2 x pangkat 2 kurangi 1 ditambah 4 kali 1 x 1 kurangi 1. Dari situ mas, kan rumusnya tadi ada ya, kalau ditulis di sebelah sini 13 kali 3 36, pangkatnya dikurangi 1. Karena tadinya dia pangkat 3, berarti 3 kurangi 1 2. 8 kali 2 16, pangkatnya dikurangi 1, jadi x, kemudian ditambah 4. Karena pangkat 0 itu sama dengan 1 kali 1 1 dikali 4, hasilnya 4. Nah ini kenapa dibuat? Karena memang pangkatnya dikurangi 1. Itu aturan lainnya yang sebelumnya. Gitu mas. Ada lagi yang masih bingung? Sebenarnya materi ini pernah disampaikan oleh guru kalian di waktu SMA. Ya kalau yang anak SMA, SMK juga kayaknya ada. Enggak ya? Ada. Atau yang pernah ikut mencoba SBMPTN mungkin sudah mungkin yang lupa waktu pelajaran kalian lagi ke toilet.
itu adalah f aksen. Ini kan soalnya turunan dari C kali F. Soalnya sama dengan 4 jika 4 adalah turunan. Empatnya itu konstanta ya. Kebetulan di sini soalnya dia minta 4 kali Fx. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Jadi kita punya Fx ditanya turunan dari 4 kali Fx. Untuk level advance-nya mungkin nanti kalau turunan ini sama dengan nilai berapa gitu lah. Kemudian kita belajar aja. Kita mau bingung. Yang di belakang, kubangan aman. Kelas, jangan ngelamun ya mas. Kalau udah kelihatan kesini depan masih kosong, biar masuk gambar. Ya, sebentar ya. Baik, kita kasih contoh soal lagi ya. Ada yang contoh soal. Atau ada yang mau coba ke depan? Oke, 9. Ini G ya, bukan 9. Oke, kita punya fungsi Gx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 8. Kemudian ditanya berapa turunan dari 5 kali Gx. Kalian mau pakai cara yang mana? Dikali dulu baru diturunin atau diturunin dulu baru dikali? Yang mana? Oh, kalian misalnya kita pakai rumus saja ya. Berarti untuk mencari ini itu sama dengan nanti bingung lagi. Gimana lagi? Ini gila ya? Sama dengan 5 dikali turunan dari Gx. Gitu ya? Gx nya adalah ini kan? Berarti 5 dikali turunan dari ini 3 pangkatnya ke depan dikali 4 x pangkatnya dikurangin 1 4 kurangin 1 Oke, saya langsung tulis ya. 2 dikali 3 x pangkat 2 dikurangi 4 dikali x pangkat 0. Gitu ya. Kalau konstanta diturunin sama dengan sebenarnya ini nggak perlu ditulis karena saya hanya membantu menjelaskan, jadi ditulis. Berarti di sini dapat 5 3 kali 4 12 x pangkat 3 2 kali 3 6 x pangkat 2 min 4 ya plus 0 kalau saya tulis lagi. Berarti 12 kali 5 60 x pangkat 3 5 kali 6 30 x min 20 seperti itu. Itu nggak ditulis pangkat. Pangkat berapa? 30. Oh
pangkat 2 ya? Ini spidolnya lupa. Spidol misalnya. Iya, spidol. Hah? Oh iya, kok enggak dong? Kan ini dari 3. Iya, ini enggak saya tulis. Ya. Oke, nah satu lagi, kalian bisa, tapi karena merasa terlalu bisa, jadi terburu-buru, malah jadi kepleset. Gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang nggak bisa, pas kerjain nggak terburu-buru, ya nggak bisa juga sih. Ya dicoba. Nah nanti saya kasih biar kalian lebih banyak berlatih, mungkin nanti saya kasih soal banyak ya, mungkin 50 atau memang saya suka memberi pekerjaan ke mahasiswa. Tidak banyak Pak. Beruntung kalian dosen matematika bukan saya. Kalau yang sebelah itu yang TAP tiap minggu tuh mereka kasih buku. Perhatian terus. Itu adalah strategi saya biar kalian belajar. Karena saya dulu pernah mahasiswa di kelas paham, keluar dari pintu itu tuh langsung hilang semua. Karena setelah itu tidak dipelajari lagi. Teman-teman biasanya banyak begitu. Nah, nantilah gampang lah pas ujian nggak soal astagfirullahaladzim, apakah ini gitu. Ya, itulah. Saya juga pernah seusia kali. Baik, cukup jelas. Jelas. Sudah boleh makan semua kan ya? Kita bakar kalorinya dengan berpikir. Baik, kita lanjutkan ya. Oh iya, sebentar lagi nanti akan ada evaluasi dosen ya. Ini saya pernah ngomong, tolong diisi, dijawab dengan sejujur-jujurnya. Nah kalau saya ngajarnya menyenangkan ya tolong lah. Gimana enggak, kalau memang kurang enak atau apa kan tadi ada poin-poinnya ya. Tidak sesuai ya disesuaikan. Nah, maksudnya ya jangan semua Budi orangnya asik saya kasih dia semua yang itu juga. Kalau bisa ya sesuai. Agar itu, karena itu akan menjadi evaluasi buat si dosennya, bukan ajang tinggi-tinggian nilai. Gitu. Sama seperti kalian UTS dan UAS. Itu sebenarnya adalah evaluasi apa sih yang sudah kalian lakukan, hasilnya seperti apa. Gitu. Tapi kadang memang kalian harus lulus, karena kalau nggak lulus, gitu. Saya sering banget ngomong kalau dapat nilai E atau B, silakan kembali ke kampung halaman. Yang karena di sini nggak boleh ada nilai D dan E, minimal C. Seperti itu. We can continue. Lanjut. Lanjut. Oke. Next rules itu ada some rules sama difference rules. Aturan penjumlahan dan juga aturan pengurangan. Sama tadi dengan peraturan perkalian dengan suatu konstanta itu bisa rumusnya ini. Nah, untuk yang aturan penjumlahan ini saya harus apabila ada fungsi f dan g keduanya dapat diturunkan, maka berlaku turunan dari fx ditambah gx itu sama dengan turunan fx ditambah turunan gx.
Jadi kita bisa menurunkan dari masing-masing fungsinya, kemudian dijumlahkan, atau kita jumlahkan dulu baru diturunkan. Itu hasilnya sama. Sebagai contoh, kita punya fungsi fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8, kemudian kita punya dx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4. Nah seperti itu. Nah kita bisa kalau ditanya berapa turunan dari fx ditambah dx, kita bisa menjumlahkan dulu fx tambah dx nya, atau bisa kita cari masing-masing turunannya baru dijumlahkan. Kita coba cari jumlahnya dulu. Ini sampai kalau kita cari jumlahnya dulu, fx ditambah dx langsung aja berapa? Fx ditambah dx 3x pangkat 3 6x pangkat 2 12. Kemudian turunannya, maka turunannya jadi berarti ini diturunin langsung ya. 3 kali 3 9, pangkatnya kurang 1 2 kali 6 12, pangkatnya kurang 1 1. Ini kan 0 ya, 0 kali 12 atau bisa kita tulis 9x kuadrat plus 12x gitu ya. Nah gimana kalau kita turunin masing-masing? Ini langsung sebelah sini ya, maka sebelah sini ya, f aksen x sama dengan turunan dari ini 8x sama 0. Kemudian g aksen x 9x kuadrat 4x tambah 4x ya. Berarti f aksen x ditambah ini ditambah ya, jadi sama dengan 9x pangkat 2 ditambah berapa tambah 4 12 sama apa sama? Ya, itu adalah aturan penjumlahan. Nah, untuk yang pengurangan itu juga sama caranya. Ini saya langsung tulis kurangnya aja. Nah, saya langsung disuruh. Jadi kalau dikurangi, bisa dikurangi dulu fungsinya, ya, baru diturunin, atau turunin masing-masing baru dikurangi. Gitu. Itu adalah aturan penjumlahan dan pengurangan. Fahimna, paham ya? Masih muda ya? Ini banyak yang mau. Kenapa sih? Yang pertama apa? Ini nih. Oh ini ditambah. Ini. Tambah. Oke. Di sini ini balik lagi ke aljabar ya. Sesuatu yang sejenis itu yang bisa kita jumlahkan. Sejenis ini adalah kita lihat aja dari variabelnya. Di sini kan ada variabel x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 2. Ketika ini ditambah ini, yang bisa kita jumlahkan adalah yang pangkatnya sama. Di sini pangkat tertingginya berapa? 3. Ada temennya nggak di atas? Berarti kita tulis ulang 3x pangkat 3. Kemudian pangkat 2 ada yang sama nggak? Di bawah 2, di atas 4. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Pangkatnya
2, bukan 4, karena ditambah 8 sama 4 kan jadi dibagiin, jadi 2. Nah, contohnya saya punya spidol 2 spidol hitam, 1 spidol merah. Kalau saya pura-pura ini 1 spidol hitam ditambah 1 spidol hitam itu sama dengan 2 spidol hitam. Ketika kita tambah 1 spidol merah, jadinya spidol apa? Merah hitam? Enggak kan? Jadi tetap 2 hitam, 1 merah. Itu penjelasan seperti itu. Dan ini enggak jadi 2 spidol hitam pangkat 2, enggak kan? Tetap 2 spidol hitam. Seperti itu. Ya, paham? Dan oh ya, 2 minggu lagi kalian UAS ya. Ya, silakan kalau misalkan ada yang bingung tentang matematika bisa ke ruangan di tempat saya berada, bukan ruangan saya, ruangannya kantor. Ya, bisa di lantai 5 atau di AAK. Biasanya saya nongkrongnya di situ. Ya, silakan kalau mau nanya silakan. Ya. Pak, itu cara yang di atas tuh yang enggak bawahnya. Ini. Nah, ya itu nyusun jawabannya kayak gimana, Pak? Oh, ini cara ya nyusunnya ya. Baik. Kalian bisa tulis soalnya dulu. Ya, tulis soalnya, kemudian tulis fx-nya berapa, kemudian tulis dx turunan pertamanya berapa gitu ya, kemudian tulis dx-nya, kemudian tulis turunan dari dx-nya gitu ya, kemudian baru tulis pertanyaannya. Ini yang benar ya dalam tulis jawabannya, kemudian baru tulis turunan fx-nya ditambah turunan gx-nya, baru nanti jawaban. Kalau ini kan tadi biar cepat aja, seperti itu ya. Jadi seperti itu memberikan jawaban. Karena kalau saya kalau ngasih nilai, saya lihat step by step ya. Jadi kalau tiba-tiba dia nulis ini, misalnya ini ya, tulis ini, tahu langsung ke sini gitu. Nah, itu mungkin dia sakti atau gimana kan? Mungkin off the box di tulisnya, karena ini adalah pencerian. Dia stepnya harus kita perhatikan. Kecuali soalnya adalah pilihan ganda, yaitu boleh kalian gunakan kekuatan tenaga dalam. Kekuatan apa itu? Gitu. Jadi sebenarnya kondisional, tergantung dari tipe soalnya seperti apa. Betul atau betul? Kayak misalkan kalian ada masalah, ketemu masalah sama anak kecil, gak mungkin kan kalian menyelesaikan masalah sama anak kecil secara dewasa, benar? Atau kalian lagi ngobrol sama sebaya, kalian selesaikan dengan cara anak kecil, kan gak nyambung. Seperti itu, nanti itu kondisinya yang bisa disesuaikan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, saya dengar informasi banyak anak-anak yang sakit ya. Iya, Pak. Saya tolong dijaga kesehatan ya, minum, jangan malas, makan, olahraga. Karena banyak, saya dapat informasi banyak yang tumbang, ada yang sakit inilah, sakit itulah, gitu ya.
seperti awal dulu kita pernah ketemu, kayaknya saya ngomong yang mulai melek tolong ditemenin ya, udah mulai melangkah sendirian. Tolong disamperin, tanyain kabarnya ya. Saya ngeri aja sih, Durmi, 8 lantai, ngelamun ya kan, beribadah ngajak ngobrol. Hati-hati ya. Sekarang kita bisa ketawa, tapi nanti kalau amit-amit kejadian baru kita nangis. Oke, lanjut. Ini selanjutnya adalah aturan. Tadi udah penjumlahan ya. Ini ya. Selanjutnya adalah aturan perkalian. Yang selanjutnya adalah aturan perkalian. Baik, untuk yang perkalian, apabila ada sebuah fungsi f dan g, keduanya bisa diturunkan, maka akan berlaku turunan dari f dikali g itu sama dengan turunan f dikali g ditambah f dikali turunan g. Sekali lagi ya, turunan f dikali g ditambah f dikali turunan g, atau kalau dulu kalian nyebutnya u kali v ya, turunan u kali v sama dengan u aksen v ditambah u v aksen, seperti itu, sama aja. Nah, contoh, misalkan kita punya fx sama dengan 6x pangkat 3 tambah 2 misalnya gitu. Kemudian kita punya gx sama dengan misalnya 2x ditambah 3, seperti itu ya. Nah, kalau ditanya turunan dari fx dikali gx itu sama dengan berapa? Lagi-lagi, kalau ini bisa kita selesaikan dengan cara yang pertama, kalian kali dulu si fx sama gx nya baru diturunin, atau kalian bisa pakai rumus yang ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalian bisa menyelesaikan dengan cara dikali dulu fx sama gx nya diselesaikan baru diturunin, atau bisa menggunakan persamaan ini. Kapan menggunakan itu? Kalau di soalnya tidak diperintahkan aturannya harus menggunakan aturan perkalian, berarti kalian bebas untuk mengerjakan pakai cara yang mana. Tapi kalau di soalnya diminta gunakan aturan perkalian, berarti harus menggunakan rumus. Nah, kapan ketika kita bebas memilih, ketika bebas memilih kapan digunakan? Digunakan saat perkaliannya mudah. Misalnya kan masih bisa dikali nih. Kalau misalkan ini misalnya bukan soal pangkat 2045 di pangkat 2023 kan nggak mungkin kita ini kali ini kan, yang mungkin tapi yang masa kita kerjain seperti itu ya kan, ya dong ya, Pak. Nah, kalau seperti ini saya sarankan kalian menggunakan ini rumus, karena ini akan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Uang ini pakai 2004 aja bisa satu buku gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia soalnya seperti
Ini sama ini masih mungkin kita selesaikan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya kan. Nah itu bisa dikali dulu baru diturunin seperti itu. Nah kita coba kerjakan dengan dua cara tersebut. Misalkan kita pakai yang rumus dulu ya. Berarti f aksen x-nya sama dengan atau f per dx sama dengan turunan dari 6x plus 2 sama dengan berapa? 6 kali 3 sama dengan 18. Pangkatnya kurangin 1. Turunan dari 2 0. Terus ya. Kemudian di aksen x sama dengan 2 kali 1 2, pangkatnya kurangin 1 berarti sebenarnya 5. Kemudian baru dimasukin rumusnya. Ini ya, turunan fx dikali gx, berarti ini masuk jawabannya. Berarti turunan fx adalah ini ya, 18x kuadrat dikali gx. Ini ya, ini berapa ya? 2x plus 3. Kemudian ditambah fx. Fx ini ya, 6x pangkat 3 ditambah 2. Biar aman, biasakan menggunakan tanda huruf. Kemudian baru dikali g aksen dengan 2. Ini sudah diselesaikan. 12 kali 2 36. X kuadrat kali x pangkat 3. 13 kali 3 berapa? 34. 12 kali 3 54. X pangkat D 6 kali 2 X pangkat 2 kali 2. Ada yang sama nggak? Berapa? 36 tambah 12 48x pangkat 3 54x pangkat 2 ditambah nanti hasilnya sama dengan ini ya. Ini kalau dia menggunakan rumus. Nah kalau kita kali dulu fx sama gx nya, ini ya, 6x pangkat 3 dikali 2x berapa? Ini 2x ya, sorry berarti berapa? 6 kali 2 pangkat 6 kali 3 6 kali 3 16x pangkat 3 2 kali x 4x 2 kali 3. Maka turunan dari fx dikali gx itu sama dengan 12x pangkat 4. 4 kali 12 4 kali 12 3 kali 18 54x kuadrat 1 kali 4 ditambah nomornya tidak usah ditulis, hasilnya sama dengan ini. Sama nggak? Sama ya, magic. Jadi bisa diselesaikan dengan cara dikali dulu baru diturunin, atau diturunin masing-masing kemudian dimasukkan ke dalam
rumus. Ya, tadi saya sudah bilang kalau memang dia bisa disederhanakan dulu atau diselesaikan dulu, selesaikan dulu baru diturun. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, berarti kita harus menempuh jalur hukum. Karena hukumnya ini seperti itu. Ya, silakan dicerna. Kesal banget.